Baik, kita masuk ke materi tentang digital intervention. Di topik ini, diawali dengan informasi bahwa kemarin di sensus 2020, teman-teman tentu sudah tahu ya, tentu sudah sering melihat slide yang bicara tentang hasil sensus, membuktikan bahwa dua generasi ini, saya di generasi milenial dan teman-teman di generasi Z, Gen Z, lahirnya 2000-an tuh. Nah, ini kita mendominasi masyarakat di Indonesia. Di sini disampaikan sekitar 25%, lebih dari 20%, lebih dari 27% itu adalah usia kita. Jauh di bawah kita itu ada remaja, anak-anak, bahkan mungkin justru lansia, ya, baby boomers dan pre-boomers ini yang prevalensinya ya cukup tinggi, tetapi jauh di bawah. Apa kaitannya generasi Z, generasi milenial dengan digital health intervention? Karena ternyata kitalah yang mendominasi pemakaian smartphone. Jadi ini ada fakta kedua. Yang pertama, populasi kita paling gede di Indonesia. Generasi kita paling gede. Yang kedua adalah dari sekitar 270 lebih jiwa di Indonesia, ternyata pemakaian ponsel kita, jadi ponsel yang tidak pintar, yang warnanya cuma satu, biru, putih, atau kuning layar depannya, tahu ya, yang masih pakai keypad, bukan pakai touchscreen, ya, itu ternyata semakin ke sini semakin meningkat. Yang pakai memang sekarang balita pun punya sosmed, tetapi yang pakai orang tuanya. Lansia pun pakai telepon, tetapi juga mungkin hanya untuk SMS, fitur yang sudah lama kita nggak pakai, ataupun telepon aja, tidak dimanfaatkan secara optimal. Nah, kita sebagai seorang millennials ataupun generasi Z ini ternyata menyumbang pemakaian ponsel pintar di Indonesia yang semakin ke sini semakin meningkat. Ini diprediksi di tahun 2025 atau 2024 tahun depan hampir semua masyarakat punya. Di sini ada yang punya lebih dari satu pintar, bukan ponsel pintar, ponsel biasa yang dikaretin. Itu kayak di counter-counter hanya buat kirim pulsa. Ada yang punya lebih dari satu? Punya? Nah, punya dua. Punya dua, tiga, empat. Tiga, jualan, Mbak. Oke, versi-versi lama. Tapi masih terpakai semua. Nah, menyumbang seperti ini. Sekarang hampir lebih dari 70% masyarakat Indonesia itu punya ponsel. Fakta yang ketiga, jumlah orangnya banyak, ponsel pintarnya banyak. Yang ketiga adalah ponsel pintarnya buat ngapain. Ini ada fakta sebenarnya nanti Januari 2022, Januari 2023 ada data yang lebih baru lagi, tetapi informasinya tetap sama bahwa generasi kita lah yang mendominasi penggunaan sosial media. Apapun sosial medianya. Balita ada, pos dewasa juga ada, lansia juga ada, baby boomers, pre-boomers, post-boomer juga ada yang menggunakan sosial media. Tetapi kita lah yang paling mendominasi. Artinya mayoritas kita pasti punya ponsel, pasti punya sosial media. Ini informasi yang teman-teman perlu tangkap dulu. Nah, kemudian dari sosial media yang dipunya, ini data di Indonesia, ternyata kita pakai handphone lebih dari 3 jam. Untuk apapun itu. Untuk apapun itu. Untuk chat, untuk scrolling, untuk posting, untuk editing, untuk drafting sesuatu misalnya. Kalian tidak seakan-akan tidak bisa lepas dari gadget. Seakan-akan. Nah, ini data di Indonesia rata-rata itu 3 jam sekali. Ya memang ada yang lebih dari itu. Tetapi rata-rata 3 jam. Dengan jumlah penggunaan itu 170. 170 ini jadi kita punya YouTube, kita punya YouTube, kita punya
Kita punya Facebook, kita punya Twitter, kita punya Instagram, dan yang lain. Tetapi penggunanya lebih dari 170 juta jiwa. Tidak mungkin itu satu orang satu aja. Beberapa dari kita pun mungkin punya second akun, punya akun apa namanya, eh, anonimnya namanya apa? Oh, alter, punya alter ego. Kamu di situ kamu nggak menampilkan dirimu yang kamu tampilkan ke orang lain. Misalnya seperti itu. Dan itu terhitung juga. Itu data di Indonesia, teman-teman sekalian. Terkait dengan penggunaan sosmed, penggunaan internet, penggunaan ponsel, dan seberapa lamanya kita menggunakan ponsel tersebut. Yang ke sisi yang lain adalah bicara tentang masalah kesehatan. Kalian sudah bicara ini, kita sudah diskusi ini terkait dengan masalah stunting di pertemuan pertama kemarin. Ini saya pakainya 2020. Ada sekitar 7 juta balita. Kalau kita lihat di 2022, stunting turun atau naik dibandingkan 20. Stunting turun. 2000, maaf, 2010 ke 13 naik. 13 ke 18 turun, 18 ke 19, 19 ke 20, 20 ke 21, 21 ke 22 turun terus. Nah, saya belum menampilkan di slide ini yang 22, tetapi di slide pertama kita sudah bicara tentang itu. 20,8 kalau saya tidak salah persen. Artinya 1 dari 5 balita di Indonesia mengalami stunting. Dari 100 ada sekitar 20 sampai 21 balita yang kena stunting. Di sini ditotalkan sekitar 7 juta balita yang punya stunting. Nah, target di 2024 teman-teman punya mindset ini, dan senior-senior kalian yang sedang menyelesaikan skripsi tentang stunting, mereka menggunakan ini, cut off 14% di tahun depan untuk dijadikan sebagai acuan programnya mereka. Gitu ya. Dan ini prevalensinya dari 13 makin menurun, ini sempat naik, kemudian makin turun, makin turun, makin turun lagi, dan harapannya 2024 ini tercapai 14%. Nah, fakta yang ketiga, meskipun sekarang entah yang berapa, meskipun sekarang prodi sarjana gizi karena stunting, ya itu masalah banyak orang ya, ada sensitif, ada spesifik gitu tuh. Kalau sensitif ya urusannya bidang sensitif non non kesehatan. Tapi kalau spesifik urusan orang kesehatan juga termasuk gizi. Nah, kampus gizi di Indonesia memang semakin ke sini semakin banyak. Semakin banyak. Ada sekitar 120-an kampus gizi. Entah itu D3, S1, S2, S3. Semakin banyak. Tetapi jumlah yang dihasilkan ternyata sarjana gizi di Indonesia, ahli gizi di Indonesia masih jauh di bawah 60.000. Dengan optimal sebarannya itu cuma di Jawa. Di Papua, Sumatera, Sulawesi, Bali, Kalimantan, jumlahnya ada nggak? Ada, tapi sangat-sangat sedikit dibandingkan di Jawa. Jalan aja ketemu orang gizi. Gitu. Tetapi itu masih kurang. Kalau lihat jumlah masyarakat kita yang 270 juta. Kurang kalau kita melihat angka stuntingnya 7 juta. Kita nggak mungkin menangani, kan seakan-akan kalau 60.000 kita bulatkan 70.000 wis. 70.000 dibanding 7 juta gitu tuh. 70.000 nolnya berapa? 5, 4. 4. Kalau 7 juta 6. Berarti satu orang 100. Satu orang menangani 100 balita stunting. Ya kan? Itu kalau sebarannya rata. Stuntingnya rata-rata di luar Jawa, ahli gizinya rata-rata di Jawa. Kan yang di luar Jawa nggak kopen. Ya bisa ditangkap. Yang di luar Jawa tidak terabsorb dengan baik. Nah, satu itu. Yang kedua, tadi ya jumlah keluarganya kita banyak banget. Nah, di sisi lain,
ketika kita melakukan edukasi atau konseling gizi, pernah ada yang melakukan melakukan konseling atau konsultasi ke dokter atau ke medis atau ke psikiatri atau ke psikolog atau ke ahli gizi sebelumnya? Pernah? Kalau ke dokter berapa lama kira-kira konsul? Kalau ke dokter sampai 10 menit? Sudah sih. Udah ya. Kalau kita tanya, udah. Pernah? Pernah berobat? Kan pasti ada sesi edukasi sebentar, toh? Nanti ini kayak gini, nanti ini kayak gini. Ada yang ditanyakan kan gitu, toh? Itu kan sesi konsultasi. Sesi konsultasi. Maka kalian akan bertanya kalau kalian punya pertanyaan. Kalau kalian nggak punya pertanyaan, ya sudah cukup disuruh keluar untuk urusan administrasi dan nebus obat dan yang lain. Tapi kalau ahli gizi nggak iso kayak gitu. Ahli gizi bukan outputnya berupa, oke, tak rumuskan dulu ya. Ini kamu makan ini, nggak iso. Di sesi kita pendidikan gizi, bahkan diinformasikan minimal kita 20 menit. 20 menit satu pertemuan. Terus berapa lama kita harus mengedukasi, mengkonseling 100 balita tadi. In case kita ada sekitar itu ada 100. Butuh berapa lama? Ora iso toh. Hampir nggak mungkin. Kecuali dia datang nih, timbang udah Bu ya, pulang ya, ini brosurnya, monggo dibaca di rumah. Ora toh. Pasti ada sesi-sesi ngobrol dan yang lain. Dan itu yang bikin waktunya panjang. Ya, itu memang perbedaan kita dengan teman-teman dari kedokteran atau keperawatan karena mereka sesinya cepat, pelayanannya cepat. Kalau kita pelayanannya nggak bisa secepat itu karena lebih komprehensif. Gitu. Mereka bahkan ada ujian namanya OSCE. Sekali masuk sesi 10 menit 15 menit. Artinya 10 menit 15 menit pas masalah sudah harus kelar. Kita hurung. Kamu aja baca jurnal mungkin butuh waktu 1 jam dulu. Menyelesaikan soal pun butuh waktu 15 menit lebih. Belum tentu benar. Nah, kalau di mereka wajib harus bisa. Karena memang prakteknya mereka bisa cepat. Kalau kita nggak bisa secepat itu. Kenapa? Asuhan gizi sudah belajar ya. Analisis dulu, antropometrinya, biokimianya, clinical fisik, dietary-nya pakai acara recall dulu gitu toh. Belum kalau nggak pakai dietary, kalau nggak pakai recall, kalau pakai food frekuensi, bukannya itu makin lama. 10 menit, 15 menit baru gali data tuh. Belum menentukan diagnosisnya, masih mikir sih, belum menentukan terus ini dietnya apa. Terus menentukan kalau dietnya ini hari pertama Senin, pagi, siang, sore, jam ini makan apa. Belum selesai, itu baru diet. Belum konsultasi, belum konseling, belum edukasi. Orang 15 menit. Waktu yang dibutuhkan jauh lebih panjang dari itu. Dan di sisi lain, kalau kita mau standarnya 20 menit deh, satu klien, satu pasien, berapa banyak klien atau keluarga yang bisa kita tangani? Nggak bisa. Akhirnya kita bisa bekerja banyak, tapi kita nggak pulang rumah. Jadi hidup kita di klinik, hidup kita untuk orang lain, hidup kita di puskesmas, hidup kita di rumah sakit, atau hidup kita di tempat di mana kita praktek misalnya. Nangkap ya? Orangnya banyak, masalahnya banyak, kitanya nggak bisa, belum bisa banyak, kita baru sedikit, tetapi standar operasinya kita lama. Jadi kita susah. Fakta berikutnya, selama ini kita dapatkan informasi kesehatan lewat sesuatu yang tercetak. Itu buku, jurnal, koran, billboard, spanduk. Sekarang spanduk ada di mana-mana. Ya mungkin kalian cuma lihat, oh itu warna merah, oh itu warna biru, warna kuning, oh sudah mulai partai kemana-mana. Nah ini informasi selama ini cuma pakai seperti ini. Kalau mau pakai seperti itu untuk menjangkau 100 balita tadi dengan orang tuanya masing-masing, nggak nyampe-nyampe sampai sekarang. Ya kan? Orang 100-nya kan belum tentu lihat spanduk yang kalian pasang.
Belum tentu akses koran di mana kalian mengeluarkan jutaan rupiah hanya untuk iklan. Ayo makan ikan. Maksudnya baik, duitnya banyak, tapi ternyata nggak tepat sasaran toh, karena banyak orang nggak mengakses itu. Nah, kalau kita lihat sekarang teknologi semakin meningkat. Tadi dibilang kita minimal 3 jam. Tadi dibilang minimal dari kita punya satu gadget. Bahkan ada rekan kalian yang punya lebih dari 2 gadget. Ada yang bilang bahwa sekarang kita sudah punya sosmed bahkan mungkin lebih dari 1 atau 2 sosmed. Ada yang analog di sini teman-teman. Hidupnya tanpa sosmed itu adalah eh, apa namanya urusan duniawi. Saya tidak lagi mengurusi duniawi. Ada anak analog di sini ada? Nggak ada toh. Saya punya seseorang yang pernah dekat dengan saya bilang, saya hidupnya mau analog. Kamu nggak mau punya Facebook? Enggak, saat itu main Facebook. Kamu nggak punya Friendster? Tak hapus. Saat itu ada buatannya Google namanya apa? Buatannya Google. Apa? Oh, no, 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 no. Yang merah. No, 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 no. Buatannya Google. Apa? No, 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 no. Namanya buatannya Google. Yang warnanya merah. Saingannya Facebook dulu untuk. Oh, warnanya apa ya? Nah, saya loh, aku saya jadi. Saya punya akun itu tapi nggak pernah saya urus. Jadi kalau kita punya Gmail, itu otomatis punya. Nggak tahu, nggak punya. Ya, mungkin karena pamornya kalah dengan Facebook saat itu. 10-an tahun yang lalu. 2008, 2009. Mungkin kalian masih nggak punya HP. Nah, saat itu ada gadget tersebut. Sorry, ada sosmed tersebut. Kamu ini punya nggak? Punya, tak buka tapi terus tak tutup lagi. Saya mau analog, itu urusan duniawi. Aku males share-share tertentu gitu toh. Oh ya wes. Itulah orang terakhir yang saya jumpai dia nggak punya sosmed. Atau dosen saya dulu di Undip. Dia nasionalismenya tinggi. Namanya Dr. Nur Kukuh. Semoga beliau dalam kondisi yang baik sekarang. Sudah sangat sepuh. Dr. Nur Kukuh dia petingginya di Jepara. Jadi kalau orang satu Jepara pasti kenal sama beliau. Beliau bilang ke kami bahwa saya nggak mau punya handphone. Jadi mahasiswa kalau mau menghubungi saya, silahkan hubungi istri saya. Nah, gitu. Jadi istrinya, jadi permisi Bu, saya Elena mau ketemu Bapak. Kamu siapa ya pakai acara kayak gitu lah gitu aduh. Jadi seperti itu. Dia bilang sampai Indonesia bisa bikin handphone, saya baru mau punya handphone. Kita udah bikin ya advance atau apa gitu waktu itu. Yang produk Indonesia beneran, tapi mungkin eh, lama nggak update ya, akhirnya pakai telepon rumah. Dia juga orang kedua selain rekan saya tadi yang hidupnya mau analog, jadi susahnya minta ampun kalau mau menghubungi orang seperti itu. Orang ketiga yang mau hidupnya analog di dunia modern seperti ini adalah almarhum mertua saya. Nggak mau punya handphone. Karena kalau punya handphone pasti disuruh menghubungi untuk bisa nggak benerin mobil saya, bisa nggak pertemuan, bisa nggak sampai. Hidupnya mau hanya untuk kesenangannya saja. Misalnya ya, saya pengen ke sana, saya pengen tidur, saya pengen kerja, saya pengen ini tanpa urusan sama orang lain. Mau kebutuhan dengan saya, datanglah ke sini. Bukan dengan telepon atau jam. Tapi jadi repot ketika kami punya anak. Kan jadi mau selfie nggak bisa, mau foto nggak bisa, mau video call nggak bisa. Sekarang orang seperti itu mungkin masih ada di sekitar kita. Either itu mungkin maaf orang yang nggak punya banget sampai nggak punya sosmed ataupun handphone ataupun gadget mungkin juga ada. Atau ya memang orang-orang yang tidak tersentuh dengan teknologi. Misal atau memang budayanya memang tidak memperbolehkan seperti itu. Kalian mungkin tahu tentang suku Baduy, suku anak dalam dan yang lain yang memang menutup diri. Ada Baduy dalam, ada Baduy luar. Bajunya hitam, bajunya putih. Itu tak tahu ya.
di Banten sana. Mereka memang membatasi diri terhadap perkembangan seperti ini. Tapi itu kan minoritas di Indonesia. Kalau kita bicara mayoritas di Indonesia, ternyata ya seperti ini. Sekarang informasi beredar di internet sangat cepat. Bahkan tadi saya membagikan jurnal saya untuk kalian bisa baca lewat WhatsApp aja, asalkan kalian masuk di situ gampang aja. Atau terkait dengan informasi yang tadi malam, mungkin kita beberapa hari ini ngomongin soal perselingkuhan artis ini itu, mungkin soal berantemnya anak polisi, mungkin soal tentara yang nendang, mungkin soal berbagai macam hal. Ya toh, kita dijejeli berbagai macam informasi yang mungkin menurut kita seru-seruan aja buat tahu, nggak ngerti juga sebenarnya nggak masalah gitu kan. Nah, informasi sangat cepat. Permasalahannya itu kan informasi yang tidak sesuai dengan kita. Kita dalam artian kita sebagai calon tenaga kesehatan relatif tidak sesuai dengan itu. Maka sebenarnya kalau kita melihat dari rekan-rekan kita yang ada di luar negeri, bisa nggak ya kemajuan teknologi setiap orang punya gadget ini bisa nggak ya ini membantu kinerja seorang tenaga gizi yang harus konsulnya 20 menit sekali, harus pakai acara ketemuan biar lihat orangnya, oh orangnya seperti ini, toh bisa seperti itu. Atau layanannya harus komprehensif satu-satu gitu kan. Saya bisa aja membuat menu untuk kalian ber-21. Tapi kan orang iso satu menu untuk kamu cocok gitu toh. Nggak bisa. Mau nggak mau harus ketemuan satu persatu, di asesmen satu persatu gitu kan. Bisa nggak dengan teknologi seperti itu? Nah, kemudian dikenalah dengan digital health intervention. Intervensi yang menggunakan atau melewati atau memanfaatkan media digital. Jadi bukan analog. Analog itu kalau kalian ke rumah sakit, kalian ke puskesmas, ke posyandu nimbang, itu kan analog. Belas nggak ada digitalnya, kecuali alatnya aja. Tapi kan tetap nimbang, gitu tuh. Nggak pakai screening, udah diem aja di situ deh. Enggak tuh. Kecuali tinggi badan sekarang ada. Tahu alat tinggi badannya? Ini karena tinggi badan kalian masih pakai mikrotoa ya. Analog yang dipaku dulu gitu tuh. Yuk baru ditempel ke itu tuh. Atau kalau enggak pakai yang di ruangan saya yang Elena masih harus ngerangkai dulu diinjak terus berdiri tuh gitu tuh. Sudah tahu alat yang baru lagi? Bentuknya segede botol minum, warna-warni. Kalian tinggal berdiri aja, terus nanti langsung dipasang di atas kepala kalian. Jadi silakan nanti saya berdiri, terus misalnya berdiri di tembok yang lurus, toh sudah berdiri, oke, alatnya nanti tinggal dipasang aja. Nanti alatnya akan secara digital range jarak kakimu dengan alat tersebut berapa senti. Pernah lihat? Saya mau beli mahal jadi belum. Ya, mungkin tahun depan saya merencanakan buat beli itu untuk di ruangan saya. Tapi itu pun harus pakai tempat yang datar. Kalau di lapangan yang nggak datar, misalnya kakinya jenjit seperti ini, nanti dia pakai apa namanya sinyal nggak bisa merekam. Atau pakai laser yang cuma tinggal di arah oh ya tahu sudah tahu belum perlu berat. Itu alat mengukur tinggi badan sekarang banyak. Atau cuma di screening aja. Deal akhirnya saya bisa tembus sekian ratus juta untuk pengadaan alat, termasuk alat untuk screening lemak. Kalian punya BIA ya di lab, itu harganya sekitar 700 sampai 1.200.000. Puji Tuhan kita dipercaya untuk menang hibah, dapat hibah BIA yang harganya hampir 70 juta. Yang saya cuma punya cerita buat ke kalian, itu besok sudah kalian bisa dapatkan. Semoga untuk skripsi bisa dimanfaatin. Ya, tapi kalau rusak ganti kowe. Tapi kalau baju-bajuan boleh gitu ya, besok bisa buat nyoba-nyoba. Itu semakin canggih nanti apa namanya hasilnya akan otomatis akan ter print. Nah, kalian langsung akan melihat. Kalau teman-teman yang mungkin sedang akses laptop, akses
handphone nanti mungkin bisa buka namanya InBody. Nah, InBody itu minimal harganya 65 juta, maksimal sekitar 300 sampai 900 juta. Untuk alat hanya untuk mengukur antropometri aja. Nah, itu makin bagus. Jadi kalian hanya bisa berjuta, nanti akan screenshot. Lemakmu berapa, usiamu berapa. Itu sudah masuk. Oke. Nah, digital health intervention ini ternyata dianggap sebagai terobosan yang menarik. Kita nggak perlu ketemuan sama kamu. Pak, saya mau konsul. Sorry ya, saya lagi sibuk. Saya bilang kayak gitu ke bimbingan saya. Pak, ya sudah konsulnya online saja. Oke, kita bisa memanfaatkan Sevima. Saya bilang, kita konsulnya online aja. Bisa nggak ya konsul kesehatan secara online? Tahun-tahun sebelumnya sesuatu yang dianggap mustahil tuh. Tapi kemarin gara-gara COVID semua yuk mikir tuh. Ya saya ketemu kamu tapi kamu sembuh, saya bisa melayani dengan baik, kamu bayar, tapi kamu juga bisa pulih gitu. Dengan COVID kemarin benar-benar blessing in disguise. Semuanya diputar otaknya bagaimana caranya, termasuk untuk digital health intervention. Nah, di sini kita yang selama ini pelayanannya masih jelek, kemudian tidak optimal gara-gara waktunya panjang, ternyata bisa dimanfaatkan dengan digital health intervention. Nah, permasalahannya kita bisa nggak ya mengubah perilaku dengan lebih dari sekadar memberikan informasi. Kemudian ada nggak ya data-data laboratorium yang bisa tersampaikan maknanya seperti apa dengan menggunakan digital. Nah, ini bisa disampaikan bahwa di luar negeri penelitian untuk terapi penurunan berat badan yang tidak tatap muka, jadi ada edukasinya, ada konselingnya, ternyata bisa menurunkan hampir 40% penurunan berat badan hanya dengan menggunakan digital intervention tadi. Gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan, apakah kalau di Indonesia, apakah kalau di anak kecil, di lansia, tadi kan ke orang milenial seperti kita atau generasi Z seperti kita yang sudah akses gadget, kan menggunakan intervensinya menggunakan gadget, mungkin gampang, tapi kan permasalahan kesehatan kita bukan di kita saja. Kita punya lansia yang semakin lama semakin bertambah orangnya, jumlahnya, penyakitnya juga aneh-aneh, banyak hal. Balitanya juga nggak selesai-selesai masalah stunting, sedangkan balitanya nggak pakai internet, orang tuanya mungkin nggak pakai internet, jadi berbagai setting ada masalah nggak ya kalau kita menggunakan DHI? Ada tantangannya nggak ya? Ada hambatannya nggak? Apakah kita siap semuanya dengan internet? In case 2024 kalian insya Allah lulus, bisa nggak kalian praktik langsung dengan internet? Misal rumah sakit langsung, maaf ya Mbak, Mbak dari mana? Dari Stikes. Stikes itu mana? Panti Rapih itu mana? Oh ya itu masuk-masuk. Bisa nggak ya di sini sudah menggunakan sistem ini? Jangan-jangan kalian masih menggunakan alat-alat yang analog selama ini. Sedangkan besok 2024 sudah semuanya serba digital. Gitu kan? Dan besok, bukan besok, sekarang PAGT, kan kalian masih pakai kertas yang di print. Ada beberapa rumah sakit yang masih pakai kertas di print, yang pakai tulis tangan nanti dibawa kemana gitu. Ada beberapa rumah sakit yang sudah tidak pakai itu, tapi pakai iPad dan yang lain. Nah, jadi kalau kalian belum pernah pakai itu, kalian kerja dengan itu, apakah langsung bisa match? Belum bisa. Nah, permasalahannya kalian 1 tahun lagi katanya mau lulus. Gitu toh? Nah, ini kita coba. Kalian silakan nanti berhitung dari ujung, namanya siapa Mbak? Gaby, dari ujung Gaby sampai orang Bali ya. Saya hafalnya itu. Maaf saya tidak hafal namamu Mbak. Tapi saya ingatnya kamu orang Bali karena duduknya di situ terus. Nanti dari depan GB terus ke sini, muternya gini, rantai gini ya. Ngitungnya 1 sampai 8. Siapa namanya 1, 2, 3 sampai 8, itulah jurnal yang kalian harus baca di 1 sampai 8. Artinya teman-teman akan membaca 1 jurnal aja, ya. Kalian akan baca 1 jurnal aja sesuai dengan urutan kalian, dan nanti kalian selesai, kalian bisa sampaikan. Oh, kalau di lansia DHI itu bisa banget, optimal banget, kendalanya seperti ini.
masalahnya seperti ini, peluangnya seperti ini. Itu di jurnal itu ada. Gitu ya. Oke, dari Mbak Gap bisa teriak satu. Oke, sampai baris Mbak 5, silahkan akses ke WhatsApp kalian. Di situ sudah ada 8 jurnal kalau nggak salah. Kalian silahkan download, kalian baca. Kalian perlu pahami latar belakangnya, kenapa DHI itu sudah dilakukan di luar. Kalian rangkum, kemudian kalian coba lihat bagian diskusi, gitu ya. Di bagian diskusi kalian bisa menemukan informasi apa sih. Tolong nanti di akhir bisa informasikan ke teman-teman yang lain yang mungkin tidak baca jurnal kalian tentang ada tantangan nggak sih kalau di lansia, kalau di anak, kalau di orang desa, kalau di orang kota gitu misalnya. Oke, ada waktu cukup panjang, sekitar 30 sampai 40 menit nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Silakan. Baik, setelah teman-teman membaca jurnal, saya sambil membuka jurnalnya, silahkan dari kelompok yang membaca nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 8 nanti bisa bergantian salah satu orang untuk bisa menyampaikan apa sih yang kalian temukan di situ. Gitu. Terus kalau ada yang bisa ditambahkan, silakan nanti bisa ditambahkan. Oh, saya menemukan hal yang lain di jurnal ini. Silakan kalian bisa ngomong, gitu ya. Oke. Dari yang nomor 1, ini kita yang nggarap jurnal lain, silahkan lihat ke depan. Jadi jangan asik dengan jurnalnya sendiri. Sudah cukup waktunya. Silahkan lihat ke di layar di depan. Di sini ada jurnal dari BFJ. Ada jurnal tentang intervensi digital yang berbasis teori, gitu ya. Intervensi yang berbasis teori tapi dilakukan secara digital untuk mempromosikan weight loss dan menjaga weight loss. Artinya tidak yoyo, gitu ya, tetapi tidak dengan tatap muka, dengan intervensi secara digital. Nah, apa yang kalian dapatkan dari jurnal di BMJ ini tahun 2020? Silakan kelompok 1. Yang keras ya, Gap. Kegiatannya dilakukan secara online, terus Kalau gambarannya di sini tuh seperti orang yang ya, artinya tidak cocok kegiatan seperti ini pada orang-orang tertentu yang nggak bisa punya akses internet, sedang dirawat, ya, sakit-sakit tertentu mereka terpaksa tidak bisa mendapatkan kegiatan ini. Tapi efektif nggak penurunan berat badan dan maintenance penurunan berat badan dengan intervensi secara digital? Bisa efektif tapi hanya untuk orang-orang tertentu. Orang yang seperti apa, Mbak? Yang bisa menggunakan kegiatan intervensi secara digital yang seperti itu. Ada karakteristik khusus nggak yang bagus buat mereka? Mereka jadi bisa berhasil. Gitu. Hmm? Intervensi secara digital untuk menurunkan berat badan, apakah efektif?
Menurut ini kelompok satu semua. Oh, bukan. Oh, bagaimana? Oke, Mbak, silakan. Situsnya masih baru. Terus, Yang untuk semua orang yang mendaftar dan membuka di akun www.sertifikasi, penggunanya dapat menavigasi konten yang mereka anggap relevan dan memberikan informasi tentang kontennya. oke. Berarti pemanfaatan aplikasi ini masih perlu dikaji lagi karena masih baru gitu ya. Ada yang nggak bisa mengakses sehingga nggak cocok aplikasi ini? Tadi disampaikan gitu ya. Oke, ada lagi tambahan dari kelompok yang mengkaji nomor satu? Monggo, Mbak. Oke. Oke. Tapi cukup berhasil. Bisa berhasil gitu ya. Oke, berarti gimana? Oh, ada yang beberapa yang tidak. Oke. Ada lagi tambahan dari kelompok nomor satu? Nggak begitu kelihatan ya kalau di layar. Ada lagi? Sudah cukup? Sudah bisa menyampaikan ya tadi yang ditemukan di kelompok satu ini, mereka menyampaikan bahwa ada aplikasi tertentu, sosial media tertentu yang dibuat untuk membantu menurunkan berat badan gitu. Di situ dia menyampaikan ada kegiatan apa namanya monitoring selama 1 tahun ya. Jadi mengikuti eh, sosial media tersebut selama 1 tahun dan nanti akan dilakukan ini seperti ini. Pemantauan persen body fat, tekanan darah, tetapi secara mandiri. Mengukur aktivitas fisik dan ditulis semuanya di aplikasi tersebut. Nah, nanti akan ada semacam apa diskusi dari penyedia aplikasinya tadi harus seperti apa dan ternyata bisa membantu menurunkan berat badan. Oke, terima kasih. Terus yang kedua, jurnal kedua, dia bilang seperti ini, hubungan antara engagement DHI. Engagement itu artinya kepatuhan, terikat, seneng, terus bisa dipantau secara rutin. Penggunaan DHI ini, engagement antara DHI dengan dietary intake. Bisa nggak ya kita menyarankan orang untuk mengonsumsi ini itu sekian kalorinya hanya menggunakan DHI tanpa perlu ketemuan. Yang jurnal kedua, silakan, Mbak. Dia juga bisa untuk yang kelompok kurang mampu gitu. Untuk bisa untuk kelompok orang yang kurang mampu, dia lebih hemat gitu. Terus, Dia lebih positif karena membantu untuk asupan makan buah dan sayur, aktivitas fisik dan jadi berat badan sama pengurangan rokok. Tapi aplikasi ini tuh hanya berfokus pada penggunaannya saja, nggak menyertakan cara yang komprehensif gitu. Terus hanya terbatas pada intervensi berbasis web tanpa mempertimbangkan teknologi kesehatan digital yang lain. oke, Jadi kurang efektif sama nggak konsisten. nggak konsisten. Oh, oke, untuk aplikasi ini gitu ya. Oke, ada lagi yang, oke Mbak. Karena hanya dikaitkan dengan asupan buah, tetapi bukan sayuran, kalori manis dan tidak ada asupan dari kelompok lain. Dari temuan ini ada bukti menunjukkan antara penggunaan terapi dan perubahan perilaku dapat berbeda tergantung pada perilaku
orang-orang yang menggunakan DHI tersebut. Oke. Jadi harus ada penelitian lebih lanjut dibanding dengan perilaku orang yang menggunakan DHI. Oke. Ada lagi? Tadi namanya siapa, Mbak? Melania. Oke, ada lagi? Teman-teman, yang nomor 2 sudah? Oke. Nomor 2 ini dia share. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Dari yang kelompok 2, kelompok 3, sekarang ini DHI pada orang-orang yang punya kelemahan tertentu, keterbatasan tertentu. Ada yang bisa disampaikan dari kelompok nomor 3? Ada yang L? Oke, hasilnya? Itu harus lebih bisa menunjukkan energi yang lebih kuat karena nanti akan memberikan hasil yang lebih besar dan tersebut risiko yang Terus ada kelemahan nggak kalau penggunaan ini pada orang-orang yang punya keterbatasan tertentu? Penggunaan DHI ini. Ada yang membantu. Maka sebenarnya orang dengan kelemahan ini tetap bisa menggunakan DHI selama ada yang membantu mengoperasikan gitu. Oke, ada lagi tambahan yang maju kelompok 3, silakan. saya ngerti Pak di itu kan ada dia mengulas beberapa dari juga terus dari ada 3 ulasan yang didiskusikan situ terus menemukan satu ulasan bahwa cakupan dengan minat utama pada kelemahan pada orang yang pada kelemahan ini itu berfokus pada fungsionalitas dan morbiditas orang tua yang rentan dan lemah. Terus para peneliti di situ juga dijelaskan para peneliti di Inggris itu menemukan bahwa ada situs web digital publik untuk perawatan kesehatan dan sosial yang menggunakan representasi visual yang terbatas untuk orang tua, yang berarti mereka itu tidak dianggap sebagai penggunaan untuk situs web tersebut dan mereka tuh dikecualikan itu karena mereka orang tua ini dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi pada komputer, tablet, smartphone pada usia lanjut. Lalu kesimpulan yang bisa saya ambil itu di situ di era teknologi digital tidak bisa dipungkiri bahwa PLV itu harus mendapatkan manfaat dari DHI. Namun untuk mengumpulkan bukti yang lebih kuat, teknologi baru itu harus memberikan hasil yang diinginkan dan menyeimbangkan manfaat tersebut dengan diimbangi dengan risiko dan biaya. Selain itu, kepuasan penggunaan juga harus lebih dieksplorasi dengan melibatkan penggunaan akhir dengan analisis alat yang telah standar. Oke, artinya lansia ada keterbatasan ya dengan penggunaan DHI karena tidak bisa memahami teknologi dengan lebih mudah dibandingkan usia-usia yang jauh di bawahnya. Tetapi orang-orang lansia tadi untuk bisa mendapatkan manfaatnya butuh asis dari orang-orang yang lebih muda untuk bisa mendapatkan manfaat dari DHI tadi. Oke, terima kasih. Berikutnya yang jurnal keempat. Silakan. Ini untuk DHI
sebagai intervensi weight loss pada orang yang severe obesity, jadi obesitas sudah advance ya, sudah sangat obes. Oke, silakan, Mbak. Cara menginstal aplikasi tersebut di Play Store, kemudian memilih program. Nah, programnya itu nanti dia akan dapat biskuit sebagai makanan pengganti makan untuk melakukan diet tersebut selama 6 minggu dan ditargetkan dapat turun berat badan itu 1 bulannya 4 kilo dengan menggunakan timbangan kabel dan biskuit pengganti makan tersebut. Jadi nanti setiap harinya orang tersebut tuh menimbang berat badannya secara mandiri di rumah dan kayak ngasih hasilnya itu ke aplikasi itu Berarti nyatet gitu ya, dicatat di aplikasi. bisa sesuai. Terus beberapa aplikasi itu telah menunjukkan efektivitas dalam mencapai berat badan, penimbangan secara rutin menggunakan timbangan yang kabel itu kemudian dapat membantu orang mencapai penurunan berat badan yang signifikan. Hambatannya itu terdapat kekurangan informasi tentang prevalensi penurunan berat badan, khususnya bagi individu yang sangat gemuk yang berdampak pada komplikasi terkait obesitas. Kemudian ada juga kelemahannya itu banyak pengguna yang dia mendaftar tetapi nggak mengakses aplikasi tersebut sampai selesai, jadi di tengah jalan Oke. berhenti. Oke. Tidak mencatat secara lebih lanjut. Jadi kepatuhannya bagaimana? Kurang. Karena nggak ada yang ngawasin. Berbeda ketika kita ketemu ahli gizi secara langsung atau tenaga kesehatan secara langsung, kita merasa diawasi, maka langsung diukur ya diukur. Dicatat. Tapi kalau ini kan mandiri tuh. Mandiri berarti harus adherence, harus taat. Tapi karena nggak ada yang mengawasi dan kalau saya nggak taat juga nggak apa-apa, akhirnya malah banyak yang berhenti di tengah jalan. Gitu. Oke, ada lagi? Yang jurnal nomor berapa nanti? 4? Sama? Ada lagi? Enggak? Oke, gitu ya. Berarti ketaatannya kurang. Tadi kita sudah bicara lansia susah nih. Orang dengan keterbatasan tertentu susah. Orang dengan akses internet kurang susah. Apa namanya tadi? Ketaatannya atau kepatuhannya juga kurang. Oke, yang jurnal nomor 5. Sekarang pada anak. Ya, digital intervensi untuk mempromosikan makanan yang sehat, pola makan yang sehat pada anak. Ya, silakan. Oke, Mbak. Jadi intervensi digital dia menggunakan strategi yang tidak hanya mempromosikannya itu melalui intervensi dan media digital. Jadi tidak hanya satu aplikasi. Untuk sampelnya itu untuk anak usia di bawah 18 tahun dan hasilnya itu efektivitasnya intervensi itu masih belum. Karena kan beberapa hasil penelitian yang ada itu menunjukkan bahwa intervensi efektif itu intervensi tersebut itu efektif pada remaja tapi tidak pada anak. Lalu hanya pada yang lain yang hanya memberikan hasil positif satu yang berbeda. Dan kemudian yang ketiga itu intervensi digital ini cukup berhasil memperbaiki pola diet setelah intervensi, tetapi tidak dipertahankan dengan baik dari waktu ke waktu. Oke, sebentar. Biar saya nggak lupa. Yang pertama, cocoknya justru pada remaja. Anak kecil nggak cocok. Karena kegiatannya lewat game, lewat aplikasi gitu ya. Dan akan berdampak setelah intervensi tersebut diberikan. Setelah main game, setelah buka aplikasi. Tapi apakah sustain? Apakah bertahan lama? Enggak. Lagi-lagi ketaatannya tadi enggak selesai. Jadi tidak bisa mengubah dalam jangka yang panjang. Segera setelah, oke. Kayak setelah kuliah, paham langsung terapi diet dengan baik. Tapi setelah itu lama, lupa dan ditinggalkan. Begitu. Oke, ada lagi, Adil? Tidak ada arahan dari orang tua, ekonomi menengah ke bawah
tidak bisa mengakses, kemudian tadi tidak ada privasi juga gitu ya, dan tidak bisa dipercaya juga itu karena dilaporkan gitu ya. Oke, ada lagi yang membantu jurnal nomor 5? Sah ya teh? Sudah? Oke, tadi itu kepada anak ya. Nah, bisa tapi pada anak remaja. Itu pun dalam jangka yang pendek aja. Jangka panjang tidak bisa mengubah perilaku. Dan pada ekonomi menengah ke bawah nggak cocok karena nggak bisa mengakses itu. Oke, kemudian nomor 6. Ini tentang dari konsep sampai ke testing untuk penggunaan aplikasi web. Ada yang bisa menyampaikan? Kelompok 6? Oke. Siapa namanya, Mbak? Novi. Melalui persiapan digital seperti platform berbasis web yang muncul sebagai intervensi yang digital untuk manajemen penyakit bisa digunakan di. Tapi panduan tentang cara pengembangan dan penelitian itu masih smartphone yang dipasangkan dengan misalnya gambar atau smartwatch dan monitor tekanan darah untuk pemulihan cepat di kereta. Jangan pulang surat akut seperti juga untuk menyediakan peralatan untuk mengantisipasi pengembangan teknologi kesehatan dan proses penelitian. Sebentar Mbak Novi. Tapi cocok nggak DHI pada praktek eh, masalah kesehatan jantung tadi? Bisa nggak diterapkan? Bisa diterapkan. Ada kelemahannya nggak? Oke, yang kelompok 5? 5. Maaf, 6. Yang lain? Silakan boleh nambahin. Ini untuk menggunakan material ekonomi dan juga untuk dapat tiga di mana Oke, ada 3 hal. Aplikasi pertama, itu aplikasi, terus kemudian chat berupa SMS, berarti ada pesan-pesan, sama alat yang bisa dipakai. Hal ini berarti smartwatch. Smartwatch tersebut bisa untuk mendeteksi bagaimana tekanan darah yang bersangkutan. Otomatis akan tertuliskan di dalam chat yang ada di pesan yang akan mereka terima. Ada yang sudah punya smartwatch yang terhubung, berapa kalori, berapa langkah, berapa tekanan darah kalian. Kan ada sekarang tensinya itu pakai lengan dan termonitor di pesan di handphone. Kalau yang di tempat saya ada aplikasinya namanya Apple Health. Apple Health itu otomatis sudah ada. Jadi rangkuman kesehatan hanya bisa dengan itu. Nah, itu maksudnya itu tadi. Tapi fokus pada masalah penyakit jantung jurnal ini bilangnya gitu ya. Oke, gitu tuh. Oke. Ya, terima kasih. Kemudian yang nomor 7. Sekarang pada orang hamil. Ada? Bisa singkat aja? Ya, Mbak.
keefektifannya itu ditinjau melakukan penilaian tetap terhadap BJT. BJT itu teknik perubahan perilaku dan keterlibatan peserta untuk memberikan ulasan mendetail tentang apa yang mungkin mendorong keefektifan langkah penting jika keuntungan terdapat keuntungan biaya yang rendah. Terus untuk kekurangannya ini kurang apa ya, tidak efek, pengukuran efeknya itu tidak terlalu jelas, terus terdapat bias. Lalu untuk waktu intervensi selama kehamilannya itu kan ada yang beberapa bervariasi dan ditambahkan untuk ukuran BWG itu berat badan Stasional. ini tidak konsisten. Oke. Endingnya, apakah bisa intervensi untuk makan, aktivitas, pertambahan berat badan pada bumil menggunakan DHI? Oke, tidak konsisten. Ada yang mau menambahkan nomor 7? Cukup? Oke, terima kasih Mbak. Yang nomor 8 terakhir, singkat aja. Sekarang pada orang yang hamil yang mengalami diabetes, gestasional diabetes. Oke. Gaya perawatan kesehatan terhadap penderita diabetes gestasional pada wanita. Lalu metodenya itu ada teleeducation, yaitu intervensi yang ditujukan untuk mendidik, mengajar atau melatih pasien dari jarak jauh menggunakan streaming interaktif langsung atau dengan pasien diberikan materi pengetahuan terkait penyakit yang dideritanya. Berarti yang pertama streaming, ada komunikasi tapi tidak tatap muka secara langsung, ya virtual. Satu itu. Yang kedua dikasih informasi, ya dikasih informasi secara rutin terus. Berarti ada monitoring secara telepon, jadi dihubungi secara rutin untuk monitoring bagaimana kondisi diabetes gestasional. Diabetes gestasional itu DM ketika seseorang tersebut hamil. Terus? Dari kekurangan itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan digital intervensi kesehatan itu masih memiliki dampak yang minimal pada ibu hamil. Oke, dampaknya masih minimal. So, bisa diterapkan tapi bisa diterapkan pada ibu hamil yang mengalami DM. Sadar pakai ibu hamil itu masih penting. Karena Untuk yang telemonitoring sendiri itu kan butuh kayak ada jangka waktu untuk mengukur glukosa darah sendiri dari ibu hamilnya itu terkadang kurang patuh, sama untuk yang low middle class itu cukup sulit untuk mendapatkan itu. Oke, jelas banget. Orang miskin nggak bisa ngecek secara mandiri, secara teratur, karena harus mengukur secara mandiri di rumah, ngecek dengan cek glukosa darahnya, dan tidak taat karena nggak ketemu, ya toh harus mandiri. 1-2 kali oke, lebih dari itu untuk konsisten selama kehamilan susah. Apalagi ada uang yang harus dikeluarkan karena dia ngecek secara mandiri, gitu ya. Oke, terima kasih. Ada 8 jurnal yang sudah dibahas, memberikan insight ke kita. DHI menjadi peluang gede, tetapi kelemahan, tantangan, kekurangannya masih banyak banget. Gitu ya. Terima kasih, semoga hari ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Bersiaplah karena ke depan DHI akan segera terakses. Handphone kalian akan terhubung dengan satu aplikasi kesehatan, dan setiap aplikasi kesehatan yang kalian punya akan berhubungan dengan aplikasi yang resmi dari pemerintah itu tadi. Kalian akan bisa mengakses obat, layanan kesehatan, diet, dan yang lain dengan satu aplikasi tersebut. Dan prepare untuk menyambut pekerjaan menggunakan digital per 2024 nanti. Gitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.